Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami mau mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, senang sekali pada pagi hari ini saudara. Beberapa waktu yang lalu ya, ada saudara kita yang dipanggil Tuhan. Dan saya mendengar beberapa yang selama ini bersama-sama dengan almarhum. Ya, dia sudah menyampaikan bahwa dia selalu bertanya, kapan ya saya dipanggil Tuhan? Saya kalau dipanggil Tuhan tidak mau merepotkan orang lain. Ya, dia selalu katakan, ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya hal seperti itu. Dan puji Tuhan, kemarin dipanggil Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Ya, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Tetapi yang penting, mari saudara, kita harus selalu dalam keadaan siap, berjaga-jaga dan berdoa. Amin saudara. Setia beribadah kepada Tuhan, setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, dan terlebih setia di dalam melayani Tuhan saudara. Saya selalu katakan pelayanan tidak harus di gereja. Saudara bisa melayani di mana saja. Saudara bisa bersaksi pada orang lain, saudara bisa menolong orang lain ya. Itu bagian daripada pelayanan. Puji nama Tuhan. Nah mari saudara, biarlah kita akan terus senantiasa setia kepada Tuhan. Nah saudara, ini saat-saat yang seperti ini adalah di saat-saat di mana Yesus sudah bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi saya memberikan satu tema khotbah saya, yaitu hidup bersama Tuhan yang bangkit. Amin. Kita tahu bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib untuk memikul segala dosa-dosa kita, kemudian dia dikubur, dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya dan yang setia sampai akhir. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, oleh sebab itu saya senang sekali saudara kalau saya melayani Tuhan di dalam pelayanan penutupan peti jenazah ya. Saya ingin supaya mereka yang dipanggil Tuhan itu mereka adalah orang-orang yang benar-benar kedapatan setia sampai mati. Amin. Kedapatan setia sampai akhir, yang sudah bertanding ya, mencapai garis akhir, mempertahankan iman di dalam Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita bersama saudara. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Hidup bersama Tuhan Yesus yang bangkit saudara. Kita percaya bahwa kita yang sudah menerima Yesus, yang sudah dibaptis, kita sudah mati bersama-sama dengan Dia, dan kita bangkit dan kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita hidup bersama Tuhan Yesus yang bangkit. Haleluya, puji nama Tuhan. Nanti kita akan membaca di dalam Yohanes 20 sampai ayat 19 sampai 23. Nah saudara, setelah Yesus bangkit, ia selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus setelah bangkit dari kubur dan kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia ingin menyatakan bahwa dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan menyertai mereka senantiasa. Puji nama Tuhan. Nah saudara, saya sampaikan bahwa yang mengalami kebangkitan dan kemudian 40 hari menampakkan diri kepada orang lain, pada murid-murid, itu hanya Yesus saja. Ya, kalau orang lain yang meninggal tidak ada saudara. Hanya Yesus. Karena Yesus ingin membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Jadi kita tidak mengenal adanya ya 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, tidak mengenal itu saudara. Kalau saudara mengadakan ibadah penghiburan ya karena kita mau menghibur keluarga ditinggalkan. Kapan waktunya? Terserah.
Tidak harus waktunya 3 hari ya. Tidak harus waktunya 7 hari, tidak. Ya, kita tidak mengenal itu saudara. Kita tahu bahwa yang bangkit adalah hanya Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian berkembang di sekitar kita. Oh, kalau ada orang mati itu 40 hari masih bergentayangan. Saudara, kita tidak mengenal itu. Yang bangkit, ya, yang menunjukkan pada orang lain itu hanya Yesus selama 40 hari. Pak, lalu bagaimana kalau ada yang nampak, yang datang itu bukan dia. Ya, saya katakan iblis itu bisa serigala berbulu domba, saudara. Serigala yang berbulu domba, artinya dia bisa menyamar menjadi apa saja yang menjadi pikiran kita. Puji nama Tuhan. Nah saudara, ia mau membuktikan bahwa ia hidup dan ia mau menguatkan murid-muridnya untuk diutus, saudara. Nah saudara, kita hidup bersama Tuhan yang bangkit. Dia juga ingin menunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang menyertai kita selama-lamanya, yang hidup di dalam diri kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan, jangan mendukakan Roh Kudus. Karena dia bisa sedih kalau kita mendukakan. Kalau perkataan kita perkataan yang menyakitkan Tuhan, tindakan kita tindakan yang menyakitkan Tuhan, dia yang hidup ini bisa berduka, saudara. Memang Tuhan menyertai kita tidak seperti pada waktu dengan murid-muridnya, di sebelah kanannya, di sebelah kirinya, atau di depannya, tidak. Tetapi justru ini lebih dahsyat, saudara. Ya, saya pernah sampaikan saudara, pada waktu zaman Allah Bapa, ya dia dia ada di atas, kadang datang kepada Musa, ya kepada Daud, saudara. Kemudian pada waktu zamannya Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di kanan, sebelah kanannya, sebelah kirinya, atau di depannya, atau di belakangnya bersama-sama. Tetapi kita ini lebih dahsyat, saudara. Dia bukan di atas, dia bukan di kanan, di kiri kita, tetapi dia di dalam kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Kalau Musa masih hidup pada waktu saat ini, saudara, Daud hidup, mungkin ngiri dengan kita, saudara. Dia ngiri karena dia tidak di atas, kadang-kadang datang, tetapi dia tinggal dan menyertai kita selama-lamanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Inilah yang dikatakan zaman anugerah, saudara. Inilah yang dikatakan zaman Roh Kudus. Dia menyertai kita selama-lamanya. Oleh sebab itu saya selalu ingatkan, mari hormati keberadaan Roh Kudus di dalam diri kita. Hargai dia. Jangan main-main, saudara. Dia pribadi Allah yang hidup di dalam diri kita. Dan saya katakan, saudara, kalau kita hidup di dalam masa Roh Kudus, saudara, di dalam zaman anugerah, kemudian saudara tidak menjalin hubungan yang intim dengan dia, sangat disayangkan, saudara. Mari, saya juga terus berusaha untuk supaya intim dengan dia. Karena saya tahu ada pribadi yang hidup di dalam diri saya. Naik mobil saya memuji Tuhan, bahasa roh saya berdoa, oh engkau baik Tuhan, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Naik motor saya juga begitu, saudara. Saya ingin terus menjalin hubungan, karena ada pribadi yang hidup di dalam diri saudara. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata, saudara, ya kamu orang-orang yang percaya itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti aku lakukan, bahkan lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Itu kan dahsyat, saudara. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena dia tahu ada rohnya yang menyertai kita. Waduh, ini luar biasa, saudara. Mari saya ingin saudara, jemaat GSI Talitakum, mari terus bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus, saudara. Jangan menyakiti dia, jangan mengecewakan dia, jangan membuat dia berduka, saudara. Jangan bosan-bosan kalau saya mengingatkan ini ya. Karena ini juga pekerjaan saya juga, saya perlu diingatkan bahwa ada pribadi Allah yang hidup di dalam diri saya, yang saya harus menghormati dia, yang saya harus menghargai dia, yang saya harus selalu menyenangkan dia. Kalau dia disenangkan, saudara, kalau dia dimuliakan, saudara, dia akan menolong kita. Waduh, dahsyat. Tanpa saudara minta, dia akan menolong saudara. Kalau dia disenangkan, kalau dia dimuliakan, dia akan menghibur saudara. Akan menghibur saudara. Jadi kalau ada orang Kristen yang
susah terus ini. Baru bertanya, tanda tanya besar, di mana sih Roh Kudusnya itu? Baru dipertanyakan, cari itu saudara, kejar itu, sampai kita bisa mendapatkan sukacita yang benar-benar dari Roh Kudus. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Dia sangat baik saudara. Haleluya. Nah saudara, saya membagi beberapa bagian khotbah saya. Ya, pembukaannya banyak sekali. Ya, yang pertama, ia mengendaki agar kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Katakan kanan kiri saudara, damai sejahtera. Dia ingin kita hidup dalam damai sejahtera saudara. Ya, pegang itu baik-baik. Ya, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, Yohanes 20 ayat 19 di sana dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Saudara perhatikan, pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wah, saudara, murid-murid pada waktu itu ketakutan saudara. Mereka dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi saudara. Karena pengikut-pengikut Kristus dianiaya. Mereka ada di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Tapi saudara, tiba-tiba Yesus yang sudah bangkit dan hidup ada di tengah-tengah mereka. Puji nama Tuhan. Artinya apa saudara? Pintu yang terkunci tidak menjadi penghalang untuk dia bangkit, untuk dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi untuk Yesus hidup dan menyatakan kepada murid-muridnya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya saudara, sampai saat ini juga saudara, tidak ada satupun yang dapat menghalangi ya Yesus yang akan menyatakan kasih-Nya kepada saudara. Yesus yang akan menyatakan pertolongannya kepada saudara. Amin saudara. Haleluya. Apapun pergumulan dan masalah saudara hadapi saudara, percayalah tidak ada satupun yang dapat menghalangi kasih-Nya untuk dinyatakan kepada saudara. Dia sudah rela mati di atas kayu salib saudara, untuk dosa-dosa kita, apalagi hal-hal yang lain. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Percayalah bahwa damai sejahtera sudah diberikan kepada kita. Damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita saudara. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi siapa? Bagi kamu. Waduh, luar biasa. Tuhan sudah memberikan damai sejahtera saudara. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, tetaplah hidup dalam damai sejahteranya. Tadi saya katakan saudara, kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Tetapi jikalau kita kedapatan setia sampai akhir saudara tidak perlu takut. Kita ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Damai sejahtera yang melingkupi kita saudara. Dan damai sejahtera yang dari Allah, tidak seperti yang dari dunia berikan. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat 27 di sana dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin saudara. Saudara saat ini yang gentar hatimu, hati saudara, saudara yang gelisah saudara, ingat bahwa damai sejahtera Allah sudah diberikan kepada kita. Dan itu tidak sama dengan damai sejahtera yang dari dunia. Saudara, kita bisa menerima damai sejahtera yang bukan dari Tuhan. Ya, iblis bisa melakukan berbagai macam hal saudara. Saya selalu renungkan saudara, iblis itu bisa melakukan segala-galanya, macam-macam saudara. Ya, bahkan
dia bisa menyamar sebagai domba, serigala berbulu domba. Artinya apa saudara? Iblis bisa melakukan segala-galanya. Saudara ingin sembuh? Bisa iblis lakukan. Saudara ingin kaya? Bisa iblis lakukan. Tetapi satu hal yang iblis tidak bisa lakukan, mengampuni orang berdosa, menyelamatkan orang berdosa. Itu hanya Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang bisa menyelamatkan, yang bisa mengampuni orang berdosa adalah hanya Yesus saja saudara. Kalau iblis bisa lakukan segala-galanya, oh haleluya saudara. Dan iblis itu bisa meniru berbagai macam hal saudara. Saudara ingat bagaimana pada waktu tulah-tulah terjadi pada waktu zaman Musa saudara. Iblis bisa lakukan berbagai hal. Ya, saudara hati-hati pada waktu itu bisa orang-orang terkecoh melihat apa yang dilakukan oleh iblis, mujizat-mujizat. Nah saudara, damai sejahtera Allah akan tetap membawa sukacita bagi kita walaupun dalam penderitaan. Saya tidak tahu apa saat ini saudara. Saudara mungkin sedang mengalami penderitaan. Tetapi ingat bahwa damai sejahtera Kristus sudah diberikan kepada saudara. Sudah menyertai saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ia menghendaki agar kita hidup di dalam damai sejahteranya. Puji nama Tuhan. Yang kedua saudara, Ia menghendaki agar kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Yohanes 20 tadi ayat 20. Yohanes 20 ayat 20 di sana dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, saya bisa membayangkan saudara saat saya membaca ini saudara, yang tadinya mereka diliputi rasa takut, ya ketakutan, dan sampai ruangan itu dikunci saudara. Tetapi saat Yesus datang menampakkan diri di tengah-tengah mereka, maka ketakutan itu berubah menjadi satu sukacita yang luar biasa. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, bahwa kuasa kebangkitannya tidak dapat dihalangi oleh apapun juga. Kuasa kebangkitan Kristus tidak dapat dihalangi oleh apapun juga saudara. Bahkan luka di tangannya, ya dia menunjukkan luka pada tangannya dan lambungnya, bahwa penderitaan pun tidak dapat menghalangi dia untuk bangkit. Saudara, puji nama Tuhan saudara. Kami percaya saudara, penderitaan apapun yang kita hadapi saat ini saudara, mari biarlah kiranya damai sejahtera Kristus itu ya akan mengubah penderitaan itu menjadi satu sukacita bagi kita semua. Haleluya. Amin saudara. Amin saudara. Mari kita mau menikmati kasih Tuhan, damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Luka di tangan dan lambungnya, dia ingin menunjukkan bahwa dia sangat-sangat mengasihi murid-muridnya. Saudara, Yesus ingin menunjukkan luka di tangannya, luka di lambungnya. Ini bukti bahwa dia sangat mengasihi murid-muridnya. Ini bukti bahwa dia sangat mengasihi saudara dan saya, saudara. Dia sangat mengasihi. Penderitaan apapun tidak menjadi penghalang untuk dia tetap mengasihi kita murid-muridnya. Saudara murid-muridnya bukan? Amin. Katakan kanan kiri saudara, kamu murid Yesus loh. Ingatkan bahwa kita semua adalah murid-murid Yesus saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, melalui luka di tangan dan lambung ini juga saudara, kita ingat bagaimana Thomas yang tidak percaya. Thomas orang yang ragu-ragu, yang sudah diberitahu oleh yang lain, murid-murid yang lain, Yesus hidup, Yesus bangkit. Dia nggak percaya. Aku tidak percaya kalau aku belum mencucukkan jariku di bekas luka tangannya dan di bekas luka lambungnya. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada Thomas secara khusus. Ini Thomas, kamu yang tidak percaya, tunjukkan jarimu ini ke lukaku. Waduh, saya senang sekali saudara.
Langsung Thomas, ya Tuhan, ya Allahku. Baru percaya dia. Dan ada kata-kata yang indah saudara melalui peristiwa itu. Ya, berbahagialah engkau yang percaya walaupun tidak melihat. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya belum pernah melihat Yesus saudara. Tetapi itu bagian daripada saya yang saya terima. Saya berbahagia karena saya belum pernah melihat Yesus, tapi saya percaya sungguh-sungguh. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Saya malah, ibu saya yang belum di dalam Tuhan pernah melihat Yesus saudara. Tapi akhirnya justru itu membuat dia percaya Yesus. Saya ingin saksikan lagi ya, supaya saya juga ingat. Ibu saya yang almarhum, yang sudah meninggal, yang belum di dalam Tuhan. Rupanya ibu saya ini ada menyimpan sesuatu, unek-unek di dalam hatinya ya. Dia simpan. Saya waktu itu tinggal di Surabaya, ibu saya tinggal di Jakarta. Adiknya ibu saya, ya tadi malam meninggalin adik saya, bagus meninggal. Namanya Om Purnomo, itu tinggal Semarang. Jadi Surabaya, Semarang, Jakarta. Suatu kali saya menengok ibu saya di Jakarta. Dan kemudian kok ya Tuhan atur adiknya itu yang namanya Om Purnomo itu juga pas ada di sana. Jadi kami bertiga, saya sudah di dalam Tuhan, sudah belum jadi pendeta tapi sudah dalam Tuhan. Ya. Kami bertiga di situ saudara. Ngobrol. Kemudian ibu saya itu rupanya tidak tahan menyimpan unek-uneknya. Dia terus cerita, Rik, aku ini sebetulnya pengen ngomong sama kamu udah lama, tapi tak simpan terus ya. Terus aku mau ngomong sama kamu ya. Nah saya tahu ini pasti ada sesuatu. Saya sambil berdoa, Tuhan tolong beri hikmat pada saya Tuhan. Apa yang disampaikan oleh ibu saya, beri supaya saya bisa mengerti. Betul, ibu saya kemudian cerita, suatu hari saya ada di sebuah stasiun ya. Suatu hari saya ada di sebuah stasiun, dan stasiun itu tidak ada orang sama sekali. Sepi sekali. Yang ada hanya saya, ibu saya bilang gitu ya, saya, Purnomo ini ya berdua saja. Dia ada di sebuah stasiun yang sepi sekali. Kemudian tiba-tiba ibu saya melihat sebuah sinar. Nah, sebuah sinar itu kemudian menampakkan diri satu wajah gitu saudara. Wajah. Dan ibu saya sama adiknya ini sama-sama muslim. Kemudian ibu saya spontan tanya sama adiknya, Pur itu siapa sih Pur? Adiknya itu juga jawab, loh itu kan Yesus. Begitu dia bilang, loh itu kan Yesus, tuh hilang. Gambar sinar itu hilang. Itu kan Yesus. Hilang sudah. Ibu saya belum dalam Tuhan, adiknya belum dalam Tuhan. Nah kemudian saya tahu pasti ibu saya tanya, Rik itu apa artinya ini? Wah ya gitu kan. Betul saudara. Tuhan, saya sudah berdoa, Tuhan berikan hikmat pada saya. Bu, dengan lancar saya. Stasiun itu kan sebuah tempat Bu, untuk menuju ke tempat yang lain. Iya. Tempat yang satu kepada tempat yang lain. Iya. Nah demikian juga kita ini saat ini ada di satu tempat yang namanya dunia atau bumi. Suatu kali kelak kita akan ke surga. Bagaimana caranya? Ya melalui yang ibu lihat tadi. Melalui itu lihat tadi satu-satunya jalan kita dari bumi ini, dari dunia ini akan menuju ke surga, yaitu melalui yang ibu lihat tadi. Wah, puji Tuhan. Ibu saya terbuka, adiknya juga terbuka. Nah, kemudian saya tanya, masuk bisa ini, ibu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, bahwa Yesus adalah juru selamat yang bisa membawa kita dari bumi ini ke surga? Percaya. Adiknya tanya, Pur percaya? Percaya. Kemudian ibu mau menerima Yesus? Mau. Mau. Saya bimbing berdua itu sudah untuk terima Tuhan Yesus. Saya bimbing untuk berdoa, terima Tuhan Yesus, puji Tuhan, terima Tuhan Yesus. Kemudian saya doakan mereka. Dan kemudian saya karena kembali lagi ke Surabaya, saya langsung lewat kontak lewat telepon. Kalau saya ke Jakarta, saya ajak ke gereja, puji Tuhan. Dan kemudian tidak lama ibu saya dipanggil Tuhan. Dan Om Pur ini dan kemarin dipanggil Tuhan. Ya puji Tuhan, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan.
Saya percaya saudara, itu adalah buat kita semua. Kita saat ini masih ada di dalam dunia ini. Kita masih saat ini ada di dalam bumi ini saudara. Suatu kali kelak kita akan menuju ke tempat yang namanya surga yang mulia. Dan Yesus itulah satu-satunya yang dapat membawa kita sampai kepada surga yang mulia. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Tetapi firman Tuhan katakan, berbahagialah engkau, karena tidak terlihat tetapi kamu percaya. Wah, dahsyat saudara. Kita adalah orang-orang yang berbahagia walaupun kita tidak pernah melihat. Puji nama Tuhan. Nah saudara, saya katakan luka di tangan dan lambungnya, dia ingin menunjukkan bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi saudara. Dia kasihnya tidak akan luntur saudara. Puji nama Tuhan. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus harus membuat kita bersuka cita, karena kita sudah diselamatkan dan kita berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, haleluya. Peristiwa kebangkitan Yesus mengalahkan maut saudara. Oleh sebab itu kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga saudara, Ia mengendaki agar kita memberitakan Injil. Yohanes 20 ayat 21. Injil Yohanes 20 ayat 21 di sana dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, perhatikan saudara, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia ingin menegaskan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mengutus kamu untuk menjadi saksinya. Mengutus kita untuk memberitakan Injil. Mengutus kita semua untuk memberitakan firman-Nya. Puji nama Tuhan saudara. Kita bersyukur saat ini kita ada hidup di era media sosial yang luar biasa. Saya selalu katakan saudara, gunakan media sosial yang ada untuk kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mengutus kita, saudara tidak perlu harus datang ke luar negeri. Saudara-saudara bisa beritakan Injil melalui media sosial. Saudara bisa melalui status saudara kirim, melalui Facebook, melalui berbagai macam cara saudara. Ini adalah Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk kita mau melakukan, kita mau diutus. Amin saudara. Yayasan Trisno Ayah Abadi saudara, yang ketuanya Bu Khalifa ini, Yayasan Trisno Ayah Abadi, yang nanti bergerak di panti jompo. Sekarang sudah berjalan loh saudara, walaupun belum ada tempatnya, tapi kita sudah berjalan menyantuni, memberikan walaupun tidak banyak, tapi kita melangkah saudara. Yayasan Trisno Abadi bergerak di panti jompo dan juga bergerak di panti asuhan. Kita merindukan nantinya kita bisa akan mengadopsi orang-orang, anak-anak balita dari suku-suku yang terabaikan. Dari suku Kangean 2 orang mungkin gitu. Kemarin saya datang ke daerah suku Osing, saya sudah sharing-sharing. Suatu kali kalau kami mau mengadopsi 2 anak bisa, gampang Pak, gampang urusan kami nanti. Wah, luar biasa. Ke Tengger juga gitu saya. Nanti kami kalau mau ini bisa Pak, nanti kami urus. Kita akan mengadopsi anak-anak balita dari Tengger, dari Kangean, dari Osing dan berbagai-bagai suku terabaikan. Itu yang nanti kita akan muridkan mereka, kita akan muridkan, kita akan perlengkapi mereka, dan kemudian mereka akan kita utus. Amin. Analis nanti Bu Khalifa, kita tumpang tangan buat mereka. Aku utus engkau Bambang pergi ke Kangean. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan. Ini kerinduan kita. Aku utus engkau Bejo ke Osing. Bu Khalifa tumpang tangan Wah, luar biasa. Aku utus engkau, aku utus engkau, aku utus engkau. Kenapa tidak saudara? Ini kerinduan kita. Kita sudah melangkah. Saya percaya saudara. Saya berdoa Tuhan berikan umur panjang pada saya, sehat. Saya ingin seperti Pak Pranoto, sehat.
Karena saya merindukan itu, Pak. Tepang tangan. Aku utus engkau ke Kangean. Aku utus engkau ke Tengger. Ya, aku utus engkau ke Osing. Bukan Osin ya, Osing. Nanti kalau Osin nanti ada yang tersinggung. Ya, Osing, saudara. Kita akan utus mereka ke Osing. Saya merindukan itu, saudara. Oleh sebab itu Tuhan beri saya umur panjang, sehat, ya, supaya saya bisa menumpang tangan buat mereka untuk diutus. Karena firman Tuhan katakan demikian, saudara. Puji nama Tuhan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Waduh, kita semua akan diutus. Puji Tuhan. Haleluya. Pak, nanti gimana Pak caranya Pak? Oh, ya itu urusan Tuhan. Pokoknya kita melangkah saja. Amin. Bu Ari katakan, oh jelimet sekali ya masih. Anak kecil-kecil dimuridkan, dibesarkan, dimuridkan ya. Itu urusan Tuhan. Kita melangkah saja. Haleluya. Bukan berarti panti asuhannya hanya suku-suku terabaikan saja, bisa juga yang lain, saudara. Ya, tetapi ada misi di dalamnya, di mana kita ingin menjangkau suku-suku ini melalui mereka. Puji nama. Yang rindu untuk terlibat di dalam yayasan ini nanti boleh berhubungan dengan Bu Khalifah ya. Wah, saya punya hati untuk itu. Saya juga merindukan untuk menumpang tangan. Wah, saudara silakan hubungi Bu Khalifah ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bagian yang ketiga, saudara, Ia menghendaki agar kita memberitakan Injil dari Yudea. Nah, damai sejahtera Kristus akan terus menyertai kita, saudara, di dalam kita melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, baik melalui media sosial ataupun secara tatap muka, saudara. Saudara percaya bahwa ada damai sejahtera Allah menyertai kita di dalam kita bersaksi kepada orang lain. Haleluya, haleluya. Dia mengutus kita untuk memberitakan firman-Nya. Haleluya. Memberitakan firman adalah perintah bagi setiap kita murid-muridnya. Saudara dan saya adalah murid-murid Kristus. Oleh sebab itu gunakan kesempatan ini ya. Pak, saya nggak bisa Facebook, saya nggak bisa ini. Saudara bisa bersaksi kepada orang lain secara langsung ya. Saya senang sekali Pak Mukyar ini ya, dia katakan warung langsep ini Pak bukan hanya untuk dagangan saja, bukan untuk jualan, tapi untuk bersaksi. Wah, puji Tuhan. Pak Mukyar bersaksi kepada mereka. Ya, Bu Karmiati juga ya, puji Tuhan. Nah, saudara, ingat bahwa iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi orang yang masih berdosa, orang yang masih di dalam kegelapan, yang masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, harus lebih dulu mendengar firman agar imannya kepada Tuhan Yesus dapat timbul. Saudara, firman bisa didengar dengan berbagai macam cara, saudara. Melalui bigora yang dipasang, saudara. Melalui kalender yang ada, bisa berbagai macam cara. Oleh sebab itu jangan lupa, saudara, selalu doakan bigora yang dipasang di rumah saudara. Ya, doakan terus supaya ada banyak orang yang membaca dan mereka akan dilawat Tuhan. Saya mengimani dengan bersungguh-sungguh, saudara, bahwa suatu kali kelak akan ada banyak orang yang datang kepada saya, yang datang pada saudara. Pak Joko, bagaimana supaya aku selamat, Pak Joko? Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin, saudara. Ayat itu harus di luar kepala, saudara, karena akan ada banyak orang yang datang pada saudara. Pak Cinto, bagaimana supaya aku selamat? Supaya saya bisa masuk surga, bagaimana Pak Cinto? Bagaimana? Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, melalui kalender yang ada ayat firman Tuhan ini, melalui bigora, melalui banner, saudara. Percayalah, saudara, ini akan terjadi, saudara. Ini akan terjadi, saudara. Saya percaya, saudara, dunia ini akan semakin jahat, saudara, sehingga mereka mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan kepastian kehidupan yang kekal. Mereka membutuhkan keselamatan, saudara, sehingga mereka mencari anak-anak Tuhan, sehingga saudara pun bisa menjawab mereka. Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan.
Di saat mereka mendengar dan saat mereka membaca firman itu, saudara, imannya akan timbul dan mereka akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, mungkin kita baca juga ya di Roma 10 ayat 17 supaya kita mengerti, Mbak Firni. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 sudah dengan jelas mengingatkan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, Roma 10. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Orang harus mendengar lebih dulu firman itu, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita bersyukur, saudara, kita mendengar pemerintah sekarang sedang terus memperluas jaringan untuk internet, saudara. Masih ada 12.500 kelurahan desa yang belum terpasang internet. Dan saat ini ditargetkan tahun 2023 akhir semua akan terpasang jaringan internet itu. Artinya apa? Orang-orang di pedalaman-pedalaman bisa mendengar Injil melalui jaringan internet. Puji nama Tuhan. Saya percaya itu adalah cara-cara Tuhan. Nah, kalau anak-anak Tuhan tidak memanfaatkan ini, sangat disayangkan, saudara. Ini adalah cara Tuhan supaya Injil bisa diberitakan ke seluruh dunia ini. Puji nama Tuhan. Bagian yang keempat, saudara, Ia menghendaki agar kita dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Ia menghendaki agar kita dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22 di sana dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Puji nama Tuhan, saudara. Kita bersyukur tadi sudah saya katakan bahwa Roh Kudus sekarang sudah tinggal di dalam diri kita, saudara. Puji nama Tuhan. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita dan menyertai kita. Roh Kudusnya akan menolong kita untuk dapat bersaksi, menjadi saksinya dan memberitakan firman-Nya. Puji nama Tuhan. Roh Kudusnya akan menjadi pembela bagi kita. Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Puji nama Tuhan, saudara. Kita bersyukur karena ada Roh Kudus, Rohnya Yesus sendiri yang tinggal dan menyertai kita, yang memimpin kita di dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bagian yang kelima, saudara, yang terakhir. Ia mengingatkan kepada kita bahwa kita akan dipakai untuk membawa orang-orang berdosa. Wah, masa saya mau dipakai untuk membawa orang berdosa? Ya, puji nama Tuhan. Mari kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Oh haleluya, saudara. Ada kuasa yang diberikan kepada kita untuk membawa orang-orang berdosa kepada Tuhan Yesus. Jikalau mereka mau percaya dan menerima Yesus, maka dosa-dosanya akan diampuni. Jikalau mereka menolak Yesus, dosa-dosanya tetap ada. Puji nama Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Kuasa itu diberikan kepada kita. Ada kuasa yang diberikan kepada kita untuk membawa orang berdosa kepada Tuhan Yesus. Ingat bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang dapat mengampuni dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu, andalkan Roh Kudus saja yang dapat memampukan kita untuk menolong dan membawa orang berdosa. Dan berdoa supaya Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang sudah siap untuk dituai. Saudara, kita perlu berdoa, saudara. Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang siap dituai. Kalau istilahnya di dalam misi, orang-orang damai. Ya, orang-orang yang sudah siap untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti saya tadi katakan, ibu saya dan om saya tadi, itu adalah orang-orang damai. Orang-orang yang sudah matang, yang sudah siap untuk dituai. Ya, saya tidak mengerti itu, saya memang sudah berdoa buat
mereka dan Tuhan pertemukan yang siap untuk dipetik langsung untuk menerima Yesus. Kita perlu berdoa, saudara. Kita dipertemukan oleh Tuhan dengan orang-orang damai, orang-orang yang siap untuk dituai, yang mereka menanti ya penuai-penuai itu untuk memetik, saudara. Puji nama Tuhan. Saya percaya, saudara, ya melalui doa-doa yang kita naikkan, melalui kesaksian-kesaksian kita, kasih yang kita salurkan, ya ada orang-orang damai di sekitar kita yang mereka siap untuk dituai. Karena mereka sedang membutuhkan kepastian keselamatan. Ingat, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa Dia menghendaki supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Artinya Tuhan ingin supaya semua orang diselamatkan, harus melalui mendengar firman. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.